hari pertama untuk kegiatan pesantren Ramadan. Di nama pesantren Ramadan ini namanya adalah kolaborasi. Apa kolaborasi? Karena dilaksanakan itu di musola. Kebetulan karena saya tidak percaya dan sekiranya saya yakin sebab dan serahkan saja kepada koordinator. Itu koordinatornya Bapak Ibu kamu, kemudian ada masih terdekat kita datang itu yang namanya kolaborasi. Ini namanya diletakkan di Kalito. Karena saya yakin karena kamu tidak datang sesuai dengan tentukan. Baik, kemarin saya sampaikan bahwa materi ini disampaikan, kemudian nanti siswa membuat resume atau ringkasan dari apa yang dibicarakan. Kemudian mungkin materi itu ada beberapa ya, kecuali hari ini kan menteladani penjuang Islam namanya Al-Fatih, mungkin tidak dibagi mungkin saya. Kemudian semua guru itu punya job itu bukan kepada siapa yang mau, tapi kepada siapa yang ditugaskan. Jadi ada satu orang yang membawakannya, kemudian yang satu lagi mengikuti. Jadi semua guru itu dapat. Saya nanti akan berikan itu sertifikat atau piagam. Jadi nanti akan kita buatkan piagam atau sertifikatnya. Tolong Albi, nanti dibuatkan sertifikatnya. Jadi namanya adalah guru atau narasumber. Jadi guru sebagai narasumber. Nah, yang membahas materi itu narasumber. Jadi nanti ada dua sertifikatnya. Ada guru yang menjadi narasumber atau guru pembimbing. Jadi nilai itu berbeda saja. Itu nanti nilai itu atau dimanfaatkan nanti sertifikat itu di waktunya. Baik, pada materi yang hari ini namanya itu adalah materi menteladani pejuang Islam. Siapa namanya tadi? Muhammad Al-Fatih. Siapa nama lain dari Muhammad Al-Fatih ini? Nama lainnya adalah Sultan Mahmud atau Mahmed. Anak dari siapa? Anak dari Sultan Murad namanya. Anak Hatun istrinya. Kalau kita bahas dari kondisi yang ada di sini, itu sedikit sekali yang saya ingin sampaikan. Tapi kenapa nama beliau menjadi Al-Fatih? Apa arti Al-Fatih itu? Ya, Al-Fatih itu karena beliau berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Wilayah Konstantinopel itu berada di wilayah mana? Kalau kalian lihat di peta, itu di mana ditaruh? Ada namanya di peta? Daerah atau nama Konstantinopel itu? Tidak ada. Jadi wilayah itu adalah wilayah Turki. Ya, wilayah Turki. Nah, wilayah Turki itu ada dua aja. Ada Turki bagian benua Eropa, ada Turki bagian benua Asia. Kalau kamu ingin tahu lagi ilmu peta bumi, itu Turki bagian Asia itu apa ibu kotanya? Nah, itu yang namanya Ankara. Kemudian yang bagian Eropa itu apa namanya? Istanbul. Awal dari kata Istanbul itu dari mana kita ambil? Itu adalah dari Islambul. Siapa yang mengasih nama Istanbul itu? Istanbul itu awal namanya adalah Konstantinopel. Dipahami dulu.
kalau dilihat di peta itu ada namanya daerah Turki. Turki bagian Eropa itu ibu kotanya Istanbul. Turki bagian Asia itu ibu kotanya adalah Ankara. Nah, sekarang kita lihat dari peradaban yang ada sekarang. Dari peradaban sekarang itu bagaimana ya agama lain selain Islam itu muncul dan sangat dikembangkan di sana. Peradaban dunia terhadap kondisi Islam, ya. Kemudian juga daerah itu dinamakan, itu ada dinasti namanya dinasti Utsmaniyah. Jadi dinasti Utsmaniyah itu kalau dilihat di peta juga ada apa, ya. Itu hanya kawasan. Ya kalau regionalkan menjadi negara dia ya masuklah di dalam itu Spanyol, Perancis, ya masuk dekat itu ada daerah Roma, daerah Eropa semua. Kalau di Indonesia namanya adalah Nusantara. Ya kalau dilihat dalam kondisi kerajaan dulu, apa nama kerajaannya? Mungkin kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan ya Pagaruyung. Kalau di sini juga ada Jambulito itu. Nah, tetapi kalau seandainya dirangkai semua, itu namanya adalah Nusantara. Wilayah kerajaan-kerajaan itu dijadikan sebuah negara menjadi Republik Indonesia. Nah, kalau di daerah yang tadi itu adalah dinasti Utsmaniyah namanya. Ya, bagaimana dunia yang ada di sana itu dikuasai oleh Islam. Nah, jadi kalau saya sampaikan secara sejarahnya, kalau dilihat dari kondisi apa yang diangkat tadi namanya Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, itu dasar namanya bukan Muhammad Al-Fatih, tetapi karena dia sudah menaklukkan Konstantinopel, itu di daerah Bizantium, ya, atau daerah Romawi, atau dekat dengan Italia, daerah-daerah yang itu adalah merupakan daerah yang harus ditaklukkan oleh Islam. Jadi daerah itu dulunya termasuk juga di Spanyol, ya ada Cordoba di sana, ada kemajuan Islam luar biasa di sana. Jadi berarti diangkat dari kondisi bagaimana penguasaan Islam itu dengan baik. Kembali ke pribadi Muhammad Al-Fatih. Pribadi Muhammad Al-Fatih ini, dia dari kecil saja sudah luar biasa terhadap pemahaman terhadap Islam. Umur 11 tahun saja dia sudah mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Kemudian juga umur 11 tahun dia sudah menjadi gubernur. Coba bayangkan, di Indonesia saja kita ambil dulu perumpamaan. Sumatera Barat itu gubernur atau kabupaten? Coba aja. Gubernur. Mana luas gubernur dari kabupaten? Iya. Si Junjung itu baru apa? Kabupaten. Sedikit atau 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Dia baru ada si Junjung. Jadi kecil sekali kita. Nah, Muhammad Al-Fatih, dia sebagai pangeran, dia sudah menjadi gubernur. Kecerdasannya luar biasa. Buktinya dia cerdas, dia umur 11 tahun saja sudah bisa menghafal Al-Quran. Berapa juz tadi? 30 juz. Kemudian dia tidak saja hanya menjadi ulama. Kalau dia sudah menghafal 30 juz ayat kan baru ulama itu. Kalau dikembangkan dia bisa mengartikan atau dalam bahasa dianya atau yang dekat dengan kondisi itu, mungkin dekat dengan bahasa Arab, bahasa Persia, ya bahasa Yunani,
yang dia kuasai. Nah, dia berarti jadi ahli bahasa. Kecerdasan dalam ilmu perang, dia luar biasa. Ya. Konstantinopel itu adalah merupakan kota yang menjadi impian banyak raja. Banyak raja yang ingin menguasai Konstantinopel. Tidak bisa melakukan penyerangan atau menaklukkan Konstantinopel itu. Ada kejadian yang luar biasa dan memakaikan otak dengan kondisi sangat baik atau strategi perang yang sangat baik. Raja Kiev itu tidak bisa menaklukkan Konstantinopel, walaupun dengan peperangan yang sangat besar pasukan. Tapi Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel. Apa dengan cara apa? Ya, kalau sebelah barat mungkin kita lihat itu laut. Laut itu dibatasi dengan jeruji emas, kepala emas. Sangat kuat, dirantai dia. Ya. Kemudian ada benteng yang sangat diagung-agungkan di Konstantinopel itu, ya. Itu nggak bisa disentuh. Tetapi ada di sebelah timur itu hutan yang membatasi untuk sampai ke benteng itu. Nah, bayangkan Muhammad Al-Fatih dengan strategi perangnya yang cukup bagus, ya, juga belajar dari kondisi pendahulunya, dia meminyaki semua batang kayu. Jadi dalam minyak batang kayu itu, maka bisa dia melewatkan 70 buah kapal, ya, kapalnya. Akhirnya kagetlah Bizantium, kaget. Kenapa kok bisa Muhammad Al-Fatih menyeberangkan hanya dalam waktu dan cukup satu malam? Kapal dia yang sebanyak 70 itu udah sampai ke seberang. Maka baru bisa terjadi peperangan yang seimbang. Sampailah jatuh, ya, Bizantium atau kota Konstantinopel. Nah, semenjak itu dia bernama Muhammad Al-Fatih, artinya adalah penakluk. Berubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Dia terkenal lagi namanya adalah Istanbul. Jadi kondisi yang lain yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana peradaban Islam yang bisa kita bangun itu. Berarti harus kita mempunyai kekuatan. Kekuatan itu dibangun kapan? Ya, kalau seandainya kita dalam pemahaman ilmu, pemahaman peradaban itu kita cerdas. Tidak cukup cerdas saja, kita juga harus disiplin. Tidak cukup disiplin saja, ya, kita harus juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu ada di Muhammad Al-Fatih. Kecerdasannya luar biasa. Nah, hari ini kita atau Anda cerdas sekali. Tetapi karena ada ini adalah masalah. Kita tidak sanggup mengalahkan ini dalam kondisi bagaimana kita bisa mencapai keinginan kita. Sulit sekali. Kalau dulu mungkin Muhammad Al-Fatih tidak punya HP ini, sehingga tidak ada permasalahan. Kalau hari ini ada HP ini, justru sebenarnya tidak ada masalah. Tapi karena kita jauh sekali dari harapan, makanya ilmu kita dikalahkan oleh HP. Perjalanan dari pendidikan Muhammad Al-Fatih itu dia
Tidak cuma apa namanya, tidak cuma spesialisnya, tidak banyak, tidak sedikit, banyak spesialisnya. Apa saja spesialisnya ada. Kalau menaklukkan Konstantinopel, itu adalah ilmu yang dipakainya adalah ilmu strategi perang. Dia juga ahli ilmu falak. Dia juga ahli bahasa. Jadi bahasa Arab dia bisa, bahasa Persia dia bisa, bahasa Yunani dia bisa. Kemudian dia juga sebagai raja. Kelebihan dia sebagai raja berarti adalah raja yang adil, raja yang cerdas. Makanya dikatakan karena kecerdasannya itu satu hari itu bisa saja 2 atau 3 kali berganti peraturan. Ada yang paling hebat dari dia. Kalau diambil ke negara kita luar biasa. Perjanjian yang dibuat dengan yang merugikannya atau merugikan negaranya itu semuanya itu ditata ulang. Nah, kalau di negara kita contohnya saja saya bukakan saja. Itu contohnya Freeport misalnya. Itu Freeport itu tanahnya, semua tanahnya yang sudah ditambang itu dibawa kemana dibawa? Ke Amerika dibawa. Karena itu perjanjian dulu. Padahal sebenarnya tanah itu tidak hanya emas yang dikandung, mungkin tembaga jenis lain. Juga kalau seandainya kita lihat di Tembagapura itu atau di tambang emas Freeport itu luar biasa. Ada gunung yang sudah kita pindahkan, ya, tidak ada, karena tanahnya itu di bawah Amerika, gitu. Pakai kapal tronton. Itu bentuk dari perjanjian yang merugikan negara itu kembali dirobah oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi orangnya berani, orangnya cerdas. Kalau dia karena keberaniannya itu dia bisa mengambil kesimpulan seperti tadilah. Kan tak masuk akal kece orang Bizantium, ya, kapal 70 buah semalam bisa lewat ke Semarang hanya melalui hutan belantara. Tapi karena kecerdikan daripada Muhammad Al-Fatih, strategi perangnya, kalau lagi minyai sadonya itu kan menuncul saja ya. Kira kalau seandainya diminyai, ya, jalan gua ini bisa orang lalu. Mungkin waktu pas aja minyak agak kan 2 liter oli misalnya, nggak bisa waktu malucu aja dah. Nah itulah strategi perang yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih. Sama dengan kamu. Hari ini kamu jadi siswa, besok jadi siswa juga? Enggak. Kalau besok ada yang babini, ada yang marana ampe, ada yang marana 6, ada yang marana 10, itu yang kalian bayangkan. Kalau kini lama-lama saja kalian minta pitik kama, minta pitik apa, atau rosok tudung, ada makan. Kalau enggak tanya kama, tidak. Kalau perlu masak kama. Ada apa hubungan kita dengan bilangkan itu? Nah, kita adalah anaknya. Nah, coba bilangkan ketika kamu jadi bapak, ada anak kamu yang minta itu belah. Sudah siap kamu? Kalau belum siap waktu itu, maka disiapkan waktu sekarang. Apa yang kita siapkan waktu sekarang? Itu yang disiapkan oleh orang tuanya Muhammad Al-Fatih, Sultan Murad II itu menyiapkan Muhammad Al-Fatihnya dengan ilmu, dengan disiplin, ya, dengan pelajaran bahasa,
dengan strategi ilmu perang. Kemudian juga dia tidak boleh sombong. Nah, dari kondisi-kondisi itu makanya kita bilangkan, hari ini kamu ada di pendidikan, tugasnya adalah melaksanakan atau menjalani pendidikan dengan baik. Kalau Muhammad Al-Fatih tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa kamu bayangkan, kalau dulu Muhammad Al-Fatih mungkin tidak belajar, dia di dalam ruangan, ya bisa saja dia tidak belajar dengan kondisi ruangnya ramai. Coba kamu ada di sebuah ruangan, ada satu orang guru, mungkin aja gurunya ngobrol saja, ya enggak? Dari mulai pelajaran sampai ke terakhir pelajaran. Muhammad Al-Fatih meminta kepada ayahnya didatangkan guru-guru yang kita harapkan atau yang diharapkan. Kalau jadi ahli bahasa, ya ada gurunya ahli bahasa, datang ke tempat Muhammad Al-Fatih. Lalu banyak orang belajar di waktu itu, enggak. Jadi ayahnya Sultan Murad II itu menyiapkan Muhammad Al-Fatih, itu tidak banyak orang. Dan Caruk ini yang kerajaannya ada lokal, enggak? Kurang dalam lokal itu ada banyak. Jadi ada semangat belajar jadinya. Muhammad Al-Fatih hanya satu orang diajar oleh gurunya, satu orang lagi. Besoknya datang lo guru yang berbeda. Besoknya datang lo guru yang berbeda. Tergantung dari pelajaran yang diampunya. Kalau masalah misalnya ilmu falak, ya tentu kepada ahli ilmu falak. Nah, itu tuh diambil oleh Muhammad Al-Fatih sebelum dia menjadi raja. Ketikanya masih anak-anak. Coba kamu bayangkan masih seperti itu padatnya dia menuntut ilmu, dia masih bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kalau otaknya tidak cerdas, ini bisanya toh? Tidak bisa. Nah, itu yang kita teladani. Kemudian begitu penaklukan Konstantinopel itu sudah ditaklukkan, dia langsung sujud syukur. Ya, bersujud bahwasanya usaha yang dilakukan itu tidak oleh dia sendiri, tapi adalah karena ada bantuan dari Tuhan. Dia kirayat daripada Muhammad Al-Fatih masih ada daerah-daerah yang belum bisa ditaklukkan. Jadi beliau meninggal dalam usia 52 tahun. Daerah-daerah yang belum ditaklukkan itu ada Itali, Prancis, ya, belum bisa ditaklukkan karena dia meninggal. Nah, meninggalnya beliau itu ada yang simpang siur, katanya ada yang dalam perjalanan dalam kondisi sakit, kemudian memimpin pasukan perang karena jaraknya jauh, maka sakitnya terlalu semakin berat, makanya dia akhirnya meninggal. Tapi ada juga yang bilang bahwa dia diracuni oleh dokter pribadinya, sehingga dia akhirnya tidak bisa ditolong lagi karena diracun. Tapi mana yang benar itu tidak diketahui. Tapi yang jelas dia berkuasa, kalau di Masehinya itu adalah abad ke-15, kalau di bulan Hijriyahnya itu abad ke-9. Nah itu. Oke, itu saja.